Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 3, masih dengan materi bioteknologi. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya Ibu sudah membahas bioteknologi modern, yaitu kultur jaringan dan transplantasi inti, kali ini Ibu akan melanjutkan ke teknologi plasmid atau DNA rekombinan. Ingat lagi, ini ada kata plasmid. Nah, plasmid itu apa? Plasmid itu adalah DNA non-inti yang berada di dalam sel bakteri. Jadi di bakteri tertentu itu dia mempunyai DNA yang berfungsi sebagai inti dan DNA yang berfungsi sebagai non-inti atau disebut dengan plasmid. Nah, tetapi komponennya sama antara DNA yang berfungsi sebagai inti maupun plasmid. Nah, dasar pemikiran dari teknologi plasmid ini adalah bahwa setiap DNA, baik itu makhluk hidup tingkat rendah maupun tingkat tinggi atau manusia, itu mempunyai komponen yang sama. Yuk, ingat lagi DNA, komponen DNA ya. Yang pertama adalah gugus fosfat. Yang kedua adalah gula deoksiribosa. Yang ketiga adalah basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itu ada purin pirimidin, ada timin, guanin, sitosin, adenin. Nah, itu setiap sel yang memiliki inti akan punya komponen yang sama. Sehingga karena komponennya sama, tentu saja itu bisa saling disambung-sambungkan karena komponennya sama. Nah, karena dia perlu menyambung, berarti perlu memotong dulu. Nah, ada enzim yang berfungsi sebagai penyambung disebut dengan ligase. Ya, ada enzim yang berfungsi sebagai pemotong disebut dengan enzim restriksi endonuklease. Ingat ya. Selanjutnya adalah tahapan DNA rekombinan atau teknologi plasmid. Yang pertama adalah menentukan gen atau DNA yang ingin kita sambung. Ya. Nah, kita contohkan di sini adalah DNA atau gen penghasil insulin. Ingat bahwa insulin itu berfungsi untuk mengubah gula ya menjadi glikogen ya, menjadi gula yang disimpan supaya kadar gula di dalam darah kita tidak tinggi. Nah, jadi kalau orang-orang yang produksi insulin di dalam pankreasnya itu sudah turun atau bahkan tidak menghasilkan insulin sama sekali, berarti dia butuh suntikan insulin atau butuh insulin dari luar. Kan nggak mungkin mengambil insulin dari manusia yang sehat. Karena itu butuh yang namanya bioteknologi atau rekayasa genetika untuk menghasilkan insulin bagi penderita diabetes. Oke, berarti kita sudah ceritanya kita sudah memotong gen insulin yang kita inginkan, kemudian kita siapkan plasmidnya. Kita ambil plasmidnya, kita potong dengan enzim restriksi, kemudian kita sambung dengan enzim ligase. Tadi berarti DNA plasmid disambung dengan gen penghasil insulin. Nah, plasmid yang sudah disambung dengan gen tertentu itu disebut dengan simera. Nah, kemudian simera itu dimasukkan ke dalam bakteri E. coli ya. Untuk agrobakterium nanti saya jelaskan ya. Nah, dimasukkan ke dalam E. coli. Kenapa pakai E. coli? Karena E. coli itu tidak berbahaya ya, sehingga pakai E. coli. Kemudian E. coli yang di dalamnya sudah ada plasmid yang mengandung insulin tadi, nah, kemudian dikembang biakkan atau dikulturkan. Nanti si E. coli ini dia akan menghasilkan zat insulin. Nah, zat insulin itu bisa diambil atau diekstrak ya, kemudian diberikan untuk orang-orang yang menderita diabetes. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas nih, agrobakterium itu dia dalam DNA rekombinan dia berfungsi untuk apa? Nah, ini adalah proses tahapannya tadi ya. Yang tadi dari bakteri, kemudian kita potong, kemudian ini kita contohkan misalkan DNA insulin yang akan kita ambil, kemudian kita sambungkan yang si merah tadi, kemudian dimasukkan ke dalam sel dikulturkan ya, kemudian diambil insulinnya. Oke, yang selanjutnya adalah tadi agrobakterium. Nah, agrobakterium itu adalah bakteri yang suka menempel pada tanaman yang suka menimbulkan kutil ya.
Nah, di situ dia memang merugikan, sedikit merugikan, cuman dia tidak berbahaya sehingga bisa dimanfaatkan. Karena agrobakterium itu menempel pada tumbuhan, ya, maka dia dimanfaatkan, diambil plasmidnya, kemudian disambung dengan gen tertentu yang kita inginkan. Salah satunya adalah gen tahan hama, ya. Nah, kemudian disambungkan dengan plasmid dimasukkan lagi ke dalam bakteri agrobakterium, kemudian dimasukkan ke dalam tanaman, kemudian si sel tadi, si DNA gen tahan hama tadi, dia akan bersambung dengan DNA atau kromosom dari tumbuhan. Nah, dia nanti akan memproduksi zat-zat sehingga serangga itu nggak mau makan tanaman tersebut, ataupun kalau makan dia akan mati dengan sendirinya. Nah, seperti itu ya. Jadi petani nggak usah susah-susah untuk pakai pestisida, artinya tanaman sendiri sudah bisa menghasilkan pestisida di dalam tubuhnya gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau tanaman yang seperti itu yang punya kemampuan baru, ya, di luar kemampuan aslinya, itu disebut dengan tanaman transgenik. Nah, tanaman transgenik ini tidak hanya tanaman yang tahan hama, bisa juga misalkan tanaman tomat itu biasanya yang dia tahan busuk, atau tanaman yang mampu mengikat nitrogen bebas, ya, karena dia tanamannya itu disambung dengan gen yang ada di dalam rhizobium. Ingat ya, kalau rhizobium itu mampu mengikat N2 di udara, sehingga dia mampu memupuk dirinya sendiri atau tanaman itu sendiri. Begitu ya. Jadi produk dari DNA rekombinan itu bisa berupa zat tertentu, contohnya adalah insulin, atau bisa juga tanaman transgenik. Oke, yang selanjutnya adalah teknologi hibridoma atau fusi sel. Nah, fusi itu berarti ada peleburan. Nah, di sini kalau peleburan itu kan biasanya yang melebur itu adalah sel sperma dan sel ovum, tapi yang dileburkan di sini adalah 2 sel somatik atau 2 sel tubuh. Secara alami 2 sel somatik itu tidak bisa melebur, tetapi dengan perlakuan tertentu dia bisa melebur menjadi satu. Nah, kalau 2 sel somatik yang melebur menjadi satu itu disebut dengan sel bastar atau disebut hibridoma, sehingga bisa disebut teknologi hibridoma atau disebut dengan fusi sel. Nah, tahapan dari fusi sel yang pertama adalah kita harus menentukan sel target. Sel target itu adalah kan 2 sel somatik ya. Jadi sel satunya itu harus berupa sel kanker. Kenapa sel kanker? Supaya selnya itu mau membelah terus-menerus, sama kayak embrio yang dia mau membelah terus-menerus. Gitu. Yang satunya lagi itu adalah sel yang kita inginkan. Nah, sebagai contoh di sini misalkan untuk menghasilkan antibodi, maka yang kita ambil adalah sel darah putih, jenisnya adalah limfosit. Jadi kita memfusikan 2 sel somatik yaitu sel kanker dan sel limfosit, kita satukan menghasilkan hibridoma, ya, yang nanti hibridoma itu mampu menghasilkan antibodi. Nah, 2 sel bisa berfusi itu, nah, itu perlu yang namanya fusi gen atau zat tertentu. Zat tertentunya itu bisa zat dengan pH yang tinggi, atau zat polietilen glikol, atau NaNO3, bisa juga virus untuk memicu penyatuan, bisa juga dia medan listrik. Oke, tadi salah satu manfaat dari fusi sel itu adalah menghasilkan antibodi. Nah, antibodi hasil dari hibridoma atau fusi sel ini disebut dengan antibodi monoklonal. Kenapa? Karena dia dihasilkan dari satu sel limfosit, maka disebut mono. Mono itu hanya satu, klonal itu artinya perbanyakan. Jadi perbanyakan dari satu sel. Nah, sifatnya itu adalah spesifik. Kalau kita ambil sel limfosit yang untuk tahan terhadap COVID, misalkan ini ya, tahan terhadap COVID, maka antibodi ini hanya bisa untuk membunuh COVID, tidak bisa untuk membunuh penyakit yang lain, karena antibodi itu spesifik. Kalau antibodi untuk A, maka dia untuk penyakit A, antibodi untuk B, maka dia untuk penyakit B. Sehingga biasanya kalau kamu ingat, anak kecil itu diimunisasinya banyak. Kenapa sih diimunisasi nggak cuma sekali? Ya karena antibodi itu memang sifatnya spesifik, harus
Oke, jadi manfaat yang lain dari fusi sel atau teknologi hibridoma ini adalah pemetaan kromosom. Artinya nanti setelah sel itu difusikan atau menjadi hibridoma, kemudian dia bisa dipecah-pecah gitu ya. Nah, dia bisa jadi kadang-kadang fusinya itu tidak secara keseluruhan, hanya sel kromosom nomor sekian sampai nomor sekian. Kemudian bisa dilihat bahwa sel yang nomor sekian itu fungsinya untuk ini, sel yang nomor sekian kromosom nomor sekian itu fungsinya untuk ini. Nah, itu yang disebut dengan pemetaan kromosom gitu ya. Jadi bisa mengetahui sifat sel dari nomor 1 sampai nomor 23 misalkan kalau itu pada manusia gitu ya. Oke. Nah, manfaat yang selanjutnya adalah pembentukan spesies baru. Nah, ini ibu sendiri tanaman secara langsungnya belum pernah lihat, hanya pernah lihat di internet ya. Jadi ada tanaman yang disebut dengan pomato, yaitu hasil fusi dari sel kentang dan sel tomat. Nah, sel kentang dan sel tomat itu difusikan. Kemudian kamu ingat bahwa kalau tanaman itu kan daya totipotensinya tinggi. Dari sel dia bisa menjadi individu baru, beda dengan manusia. Ya, kalau sel makhluk hidup atau sel mamalia itu kalau difusikan dia nggak mungkin menjadi makhluk hidup baru. Karena ini sel tumbuhan, dia bisa menjadi makhluk hidup yang baru. Nah, jadi hasil fusi dari sel kentang dan sel tomat ini menghasilkan tanaman pomato yang bisa menghasilkan kentang dan tomat sekaligus gitu kan. Untung ya kalau benar-benar bisa gitu. Nah, ini adalah gambar dari proses tahapan yang tadi. Oke, sekarang kalau tadi kita selalu bahas itu adalah dampak positifnya atau hal-hal yang baik dari bioteknologi. Nah, hal negatifnya ada enggak? Ya ada gitu ya. Yang pertama adalah mengganggu keseimbangan lingkungan. Nah, bagaimana bisa mengganggu keseimbangan lingkungan gitu ya. Contohnya, kalau tadi kita contohkan tanaman transgenik yang tahan hama. Nah, kalau semua petani menanam tanaman yang tahan hama, kamu bayangkan berarti nanti ulet nggak dapat makan dong gitu kan. Kalau ulet nggak dapat makan, ataupun kalau ulet makan daun tanaman transgenik yang tahan hama, dia akan mati. Kalau nggak ada ulet berarti nggak ada kupu-kupu. Kalau nggak ada kupu-kupu berarti nggak ada proses penyerbukan. Artinya apa? Rantai makanannya terganggu, proses di alam yaitu penyerbukan juga akan terganggu, maka keseimbangan lingkungan juga akan terganggu. Nah, gitu contohnya. Kemudian hilangnya plasma nutfah atau keanekaragaman hayati, pasti karena orang-orang atau petani lebih suka menanam tanaman yang tentu saja punya sifat yang bagus atau unggul, tidak hanya tanaman hasil rekayasa genetika ya. Nah, jadi sehingga tanaman-tanaman yang mempunyai sifat yang jelek nggak akan pernah ditanam dong. Misalkan gini, orang hanya nanam misalkan tanaman kapas tahan hama, orang hanya menanam buah mangga yang manis. Nah, kemudian tanaman kapas yang tidak tahan hama dan tanaman mangga yang asam nggak akan pernah ditanam, lama-lama dia akan punah. Berarti keanekaragaman hayatinya akan berkurang gitu. Oke, menimbulkan reaksi alergi pada konsumennya. Nah, untuk tanaman transgenik karena di dalamnya itu disambung dengan gen tertentu, maka dia akan menghasilkan zat tertentu. Nah, zat tertentu itu tentunya kalau dia berupa produk makanan, misalkan kayak kedelai, itu ada kedelai transgenik, tomat juga ada tomat transgenik. Nah, ada orang-orang tertentu yang alergi dengan tanaman hasil rekayasa genetika ya. Nah, itu kemudian melanggar etika. Contohnya gimana yang melanggar etika gitu ya. Contohnya saya contohkan tadi yang teknologi transplantasi inti atau cloning. Nah, itu kan bisa saja itu diterapkan ke manusia. Contohnya nih, saya biar gampang, biar saya nih contohnya. Saya wanita, saya menghasilkan ovum. Nah, saya bisa saja ya hamil. Nah, itu tanpa harus melalui proses perkawinan, tetapi melalui proses cloning atau transplantasi inti. Saya punya ovum dengan teknologi tertentu, ini menghayal ya. Dengan teknologi tertentu ovumnya dikeluarkan, kemudian disinar, kemudian ovumnya kosong, kemudian ovum saya yang kosong tadi kan bisa diisi dengan sel somatik atau sel tubuh dari siapa aja. Bisa dari sel saya sendiri atau bisa juga
dari sel cowok-cowok yang saya inginkan, misalkan gitu ya. Kalau misalkan saya ambil dari sel saya sendiri gitu ya, misalkan, nah berarti nanti kalau sudah dimasukkan itu inti sel saya sendiri, maka ovum itu akan berkembang menjadi embrio, embrionya kemudian disuntikan ke rahim saya, nah kemudian berkembang menjadi janin, saya melahirkan anak yang 100% mirip dengan saya tanpa harus melalui proses pernikahan atau perkawinan. Boleh enggak? Etika negara kita Indonesia itu kalau ingin mempunyai keturunan, mempunyai anak harus dengan pernikahan, gitu etikanya. Nah seperti itu yang disebut dengan melanggar etika atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oke ya. Yang selanjutnya yang nggak saya tuliskan di sini itu dampak negatifnya, itu ada namanya senjata biologi. Nah kalau COVID itu kalau kamu lihat di YouTube atau lihat di internet, itu katanya itu salah satu senjata biologi yang bisa membunuh orang di banyak negara tanpa harus pakai senjata. Nah itu efek negatifnya ya. Oke, demikian materi bioteknologi, berarti selesai ya. Jadi ada 3 kali materi yang saya sampaikan ya. Semoga kalian paham ya. Kalau belum paham boleh silahkan tanyakan ya melalui japri aja gitu ya, atau datang ke sekolah. Oke, terima kasih. Jaga terus kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.